Silahkan absen dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Ya, kita mulai aja. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, kita mulai aja karena untuk mikroteknik tumbuhan itu hanya 1 SKS sehingga 50 menit. Waktunya sangat mepet, jadi sambil Anda absen kita mulai perkuliahan mengenai kontrak kuliah mikroteknik tumbuhan ya. Sebentar sambil saya lihat absennya udah jalan belum. Udah 33. Adakah yang kesulitan absen? Gak ada ya. Jadi kita mulai aja untuk mikroteknik tumbuhan. Kelas apa ya ini ya, saya lupa. A atau B? Kelas A ya. Oke, untuk kelas A akan diampu oleh saya dan Bu Endang Sapti ya. Jadi untuk sebelum UTS akan pengajarnya saya dan setelah UTS nanti pengajarnya Bu Endang Sapti. Sebentar. Kok kayaknya nggak pas kalau saya belum ngabsenin ya. Jadi saya biar tahu ini yang hadir ada berapa ini? 51. Saya penasaran adakah di depan laptop semua? Abdullah Zidan. Ada nggak? Hadir, Bu. Oh ya, udah absen belum? Sudah, Ibu. Oh ya. Afi Erika. hadir, Ibu. Oh ya, Aisyah Sahraini. Hadir, Ibu. Alia Ikrimah. Hadir, Ibu. Ya. Alvin Afriliandri. Hadir, Bu. Ya, Ana Prisma Listiana. Hadir, Bu. Ya, Anissa Aura Rahmawati. Hadir, Ibu. Ya, nanti kalau kesulitan absen bilang ya. Aprilia Ayu Wulandari. Saya ada, Bu. Oh ya, ini formatnya ya Aprilia Ayu ya. Iya, Bu, betul. Oh, ada 2 Aprilia. Oh, Aprilia Ayu ya. Aprilia Dwi Arini. Hadir, Ibu. Astrina Oktarina. Astrina. Hadir, Bu. Oh ya. Asra. Hadir, Bu. Ya, Bunga Marseli. Hadir, Ibu. Chandra Aya. Hadir, Ibu. Cindana Kusumahati. Hadir, Ibu. Ya. Devi Raj Anjali.
Angeli atau Anjeli? Ini bacanya gimana ini Devi ini? Biar benar. Devinya belum nyambung. Kalau yang mic-nya enggak benar bisa tulis di chat. Atau mikrofonnya enggak benar. Devi? Belum ada? Udah ada di sini Devi. Devi Salsabila. Hadir, Bu. Dewi Ismayanti. Hadir, Ibu. Dinsa. Hadir, Bu. Ya, Dita. Hadir, Bu. Elia Safaatun. Hadir, Ibu. Emilia Yosepin. Hadir, Ibu. Ya, Fadila Syafa. Hadir, Ibu. Ya, Fauzan Naufal. Hadir, Bu. Vicky Nurul Iza. Hadir, Bu. Oh ya, cewek ya. Firman Syah. Hadir, Bu. Ya, Hamdi Apta. Hamdi. Mana Hamdi ya? Hamdi gabung tok ditinggal kemana ya Hamdi? Hamdi ini istimewa sekali ya. Mana si Hamdi ini? Haniatul. Hadir. Ya. Heskiel. Ya, udah bener ya saya ngomongnya ini. Benar, Bu. Oh ya. Udah hafal saya sama namanya ini, Heskiel. Orangnya yang saya belum hafal ya karena belum sempat menghafal wajah Anda, udah ada pandemi. Imawarti. Hadir, Bu. Ya, Imtinan. Hadir, Bu. Indira. Hadir, Bu. Ya, Khairi Amana. Hadir, Bu. Mahatma Narendra. Hadir, Bu. Ya. Maria. Hadir, Bu. Ya, Maurits Nicholas. Agak error ya mic-nya. Jadi yang oh ya, Devi hadir, Maurits hadir. Oke, sebentar. Sampai mana tadi? Meilia. Hadir, Ibu. Ya, Mira. Hadir, Bu. Ya, Muhammad Dafiq. Hadir, Ibu. Ya, Nadia Turrohmah. Hadir, Ibu. Naila Rizkia. Hadir, Ibu. Ya, Nistia. Hadir, Bu. Ya, Priscilla Cita Kirana. Hadir, Bu. Putri Eka Ramadhani. Ada yang nggak bisa baca? Sampai toilet sebentar, Pak. Oh, Jadi pulang dulu. ya. Hamdi hadir. Hamdi, apakah mic-nya rusak tadi, mikrofonnya? Sampai mana tadi? Tadi Putri ya? Tadi Putri Eka, apa Putri Rizky? Putri Rizky.
Hadir Ibu. Raffi, ya, Ravena, Hadir Ibu. ya, Regina, Hadir Bu. ya, Retno, Hadir Bu. Robiat, ya, Rida Aprilianti. Oh ya, ya, bagus bisa on cam Hadir ya. Ibu. Ya, Rizka Amalia, Hadir Ibu. ya, Salsabila Putri, Hadir Bu. ya, Sasmito Pandu Wicaksono, Hadir, Bu. Sebastian Aditya, Hadir, Bu. ya, ya, Sekar Ayu, Hadir Ibu. Selrina, Hadir Ibu. Siska Aulia, Hadir Bu. Siti Zulfa, Hadir Bu. ya, nama yang absen 72, Siti Laila, Hadir Bu. Sofi Hanifah, Hadir Ibu. Suci Divya, Hadir Bu. ya, David, Hadir, Bu. Thomas Ardian, Hadir, Bu. Tri Oktavianti, Hadir Bu. Ulul Khairiyah, Hadir Bu. sebentar. Ulul ya tadi, Ulul Khairiyah, Hadir Ibu. Datu To'ah. Ini bacanya apa ini? Datu. Hadir. Ya, ini bacanya gimana? Datu To'ah Bu. Oh, To'ah bener ya. Ya. Umi Latifatul. Hadir Bu. Ya, Vanessa Farera. Hadir Bu. Veralita Khorin Panjaitan. Hadir Bu. Ya, ini kurang satu absennya. Yang belum absen siapa? Delima, ada nggak? Delima ini angkatan 2017. Mic-nya bermasalah, Bu. Hadir, Bu, tapi borongnya. Oh, Delima, oke. Oh, ini Sebastian tadi ya? Iya, Bu. Ya. Ngambil baru nih Sebastian ini. Iya, Bu. Oke. Waktu itu kenapa? Tidak. Syaratnya belum apa Ibu? Oke. Ya udah. Udah. Sebentar tadi yang Delima. Delima belum absen. Adakah kesulitan absen Delima ini? Kesulitan absen, Bu. Delima, Bu. Iya, kesulitan absen dia. Oke. Ya. Saya klik hadir kalau gitu. Udah ya, saya mulai. Ini kok ada dua yang belum masuk ya, tapi absennya udah pas, tapi ini yang hadir di MS Team masih 71 sama saya, berarti ada dua yang belum masuk. Delima belum masuk ke sini juga. Oke. Tadi apakah PPT saya udah kelihatan? Sudah Ibu. Terlihat. Ya. Oke. Udah ya, kita udah mulai perkuliahan lagi minggu ini, sudah berakhir libur panjangnya ya. Kalian sama saya sama aja, jadi terlalu enak libur sehingga kita harus memulai
aktivitas kita lagi sebagai dosen dan mahasiswa. Kita mulai dengan deskripsi dan capaian mata kuliah. Jadi mata kuliah ini mempelajari tentang konsep, metode, dan aplikasi mikroteknik tumbuhan. Jadi mikroteknik tumbuhan ini nanti isinya tentang teknik-tekniknya. Tentang teknik-teknik yang harus dilakukan apabila kita nanti akan melakukan penelitian, dan salah satu yang akan kita amati adalah anatomi tumbuhan. Jadi apabila nanti pada saat kita penelitian itu membutuhkan anatomi tumbuhan ya. Dan apabila nanti kan Anda kalau lulus, syarat lulusnya itu adalah salah satunya adalah publikasi. Jadi syarat lulus itu adalah publikasi, dan publikasi itu bertingkat ya. Ada yang kalau nanti Anda ambil teknologi TKI atau teknik komunikasi ilmiah, di situ ada jenis-jenis publikasi, publikasi internasional dan nasional. Dan nasional itu ada beberapa grade ya, ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Di Undip, di biologi Undip itu baru ada Sinta 4 dan Sinta 6 atau belum terakreditasi. Jadi nanti Anda bisa memasukkan, kalau syarat lulusnya Anda bisa memasukkan ke yang publikasi milik biologi Undip yang tidak terakreditasi atau yang terakreditasi Sinta 4, contohnya bioma dan anatomi fisiologi atau ANFIS, itu Sinta 4. Sementara di Indonesia ada Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau publikasi internasional. Dan biasanya kalau publikasi semakin levelnya tinggi, misalnya Sinta 1 atau Sinta 2 yang di Indonesia atau internasional, itu biasanya tergantung dari kualitas penelitian kita ya, atau kualitas parameter yang akan digunakan. Dan anatomi ini merupakan salah satu parameter yang sangat dibutuhkan untuk publikasi di level yang tinggi. Misalnya, Anda mau publikasi internasional. Kalau hanya parameter pertumbuhan, misalnya panjang daun, lebar daun, itu mungkin masih agak sulit menembus publikasi internasional. Tapi kalau Anda sudah menambahkan parameter anatomi tumbuhan, itu levelnya akan lebih naik lagi. Kualitas publikasi Anda akan lebih bagus lagi. Sehingga Anda bisa menembus ke publikasi internasional, atau kalau nasional itu Sinta 1 atau Sinta 2 gitu ya. Jadi kalau Anda cuman pertumbuhan parameternya, misalnya panjang daun, lebar daun, panjang akar, itu di Sinta 4. Tapi nanti kalau Anda tambah anatomi di situ, anatomi tumbuhan, nanti bisa langsung ke Sinta 2 atau bahkan ke publikasi internasional. Nah, untuk kita mendapatkan anatomi, Anda harus memiliki kemampuan di mikroteknik tumbuhan. Jadi Anda harus menguasai cara membuat anatomi itu. Sementara Anda bisa ndandake ya. Tahu ndandake ya? Tidak tahu Ibu. Nggak tahu ndandake. Ndandake itu apa ya? Kayak jahitin Memperbaiki baju itu namanya apa? Oh, Apa ya? servis. Apa Bu? Kalau baju kita nggak bikin sendiri tapi kita jahitin. Lah ini tuh anatomi, kita bisa aja nggak bikin sendiri tapi kita ndandake itu tadi. Bahasa Indonesianya apa saya kurang tahu. Bikinin ya, minta tolong instansi lain untuk membuatkan anatomi itu. Salah satunya
bisa di biologi UGM atau biologi UNES. Tapi untuk kualitas mungkin masih lebih bagus di biologi UGM ya. Tapi satu sampel itu 80.000. Bisa Anda bayangkan ya. Satu sampel 80.000 kalau Anda mempunyai 4 perlakuan misalnya. Artinya Anda mempunyai 4 sampel. 4 kali 80.000, 320.000. Itu belum ulangannya. Itu ya. Jadi bisa Anda bayangkan bahwa kalau Anda menguasai teknik mikroteknik tumbuhan, itu Anda akan menghemat uang untuk ndandake itu tadi. Padahal anatomi tumbuhan itu merupakan salah satu parameter yang akan meningkatkan kualitas penelitian kita. Kalau diamati dengan mikroskop cahaya, misalnya itu Anda bisa ke publikasi internasional Q4. Tapi kalau Anda bisa mengamati dengan mikroskop elektron, baik SEM atau scanning elektron mikroskop atau TEM, transmisi elektron mikroskop, itu levelnya akan semakin naik lagi. Di publikasi internasional bisa Q3 atau Q2. Jadi Q1 itu paling tinggi ya, paling sulit. Kemudian di bawahnya Q2, di bawahnya lagi Q3, di bawahnya lagi Q4, baru yang nasional. Jadi semakin Anda bisa memakai parameter anatomi dengan mikroskop cahaya itu udah bagus. Apalagi nanti kalau Anda dengan mikroskop elektron, TEM atau SEM. Sehingga karena pentingnya hal ini, maka Anda diajarkan mengenai teknik-teknik membuat anatomi tadi di mata kuliah mikroteknik tumbuhan. Sehingga nanti bisa Anda bayangkan ya, Anda pada mata kuliah ini Anda akan diajari teknik, artinya apa ya, urutan apa yang Anda harus lakukan untuk membuat anatomi itu, baik yang akan diamati dengan mikroskop cahaya atau diamati dengan mikroskop TEM dan SEM. Itu ya. Nah, jadi bayangannya nanti Anda akan selama kuliah ini Anda akan mendapatkan materi tentang itu. Jadi nanti Anda selain teknik, Anda juga akan mendapatkan mengenai konsep. Jadi misalnya ada beberapa teknik untuk tanaman yang berkayu. Jadi Anda harus menggunakan teknik A. Untuk tanaman yang tidak berkayu, nanti Anda mendapatkan teknik B, gitu ya. Juga bagaimana untuk mengamati di mikroskop, itu juga nanti ada caranya sendiri. Jadi nanti harapannya setelah Anda mempelajari mata kuliah ini, Anda bisa membuat preparat. Itu ya, yang pertama. Jadi harapannya Anda bisa membuat preparat. Dan di lab tumbuhan ini sekarang sedang diupayakan pengadaan barang yang mendukung untuk mikroteknik tumbuhan ya. Jadi memang untuk yang kemarin-kemarin di lab tumbuhan masih kurang ya alatnya, terutama mikrotom atau alat yang digunakan untuk mengiris secara tipis sehingga kita bisa mengamati anatominya. Tapi kemarin sudah Departemen Biologi mendapatkan dana sebesar 1.500.000.000 untuk pengadaan barang, terutama kemarin di lab tumbuhan difokuskan salah satunya untuk mikroteknik tumbuhan. Jadi nanti kalau Anda
mengamati atau nanti praktikum ya, karena ini pandemi jadi Anda belum bisa praktikum, itu salah satunya mikroskop, termasuk yang mikroskop yang berkualitas tinggi itu baru kita pesan. Semoga datangnya benar-benar mikroskop yang berkualitas ya. Kadang-kadang kita pesan A, datangnya B gitu ya. Itulah di dunia pengadaan barang. Semoga bisa, termasuk mikrotom kita juga pesan, sehingga nanti harapannya kalian jika skripsi atau tugas akhir di lab tumbuhan, Anda bisa membuat preparat sendiri, nggak perlu ndandake. Karena kalau Anda meminta tolong instansi lain untuk membuat anatomi, itu dananya 80.000 per sampel. Per sampel itu artinya kalau Anda ada perlakuan dengan 4 perlakuan, per sampelnya itu 80.000. Kalau 4 perlakuan berarti 4 kali 80.000, 320.000. Jadi bisa Anda bayangkan ya, cukup mahal. Kemudian Anda bisa menganalisis. Jadi nanti selain membuat preparat, di materi ini juga Anda akan diajari bagaimana menganalisis stomata misalnya. Anda salah satu yang banyak diamati dan cukup mudah diamati adalah stomata ya. Kalau ada cekaman misalnya, nanti akan berpengaruh pada stomata, sehingga Anda nanti akan diajari cara menganalisis stomata. Selain itu, Anda juga diajari cara menganalisis jaringan palisade, karena ada indeks palisade. Atau menganalisis yang lainnya, menganalisis hasil preparat yang Anda dapatkan. Karena begitu Anda dapat preparat, Anda harus tahu ya caranya preparat itu harus diapakan. Bentar ya, ini baterai saya hampir habis, saya ambil charger dulu. Bentar. Oke, saya mulai lagi. Jadi Anda nanti diajari menganalisis hasil preparat. Jadi udah belum? Oh, udah ya. Jadi preparat anatomi yang sudah Anda dapatkan itu kan nggak mungkin hanya dilihatin. Anda harus menganalisis. Anda harus mempelajarinya. Karena dari hasil analisis itu akan melengkapi parameter pertumbuhan. Misalnya, oh pertumbuhannya lebih bagus, tinggi tanamannya lebih tinggi dibandingkan kontrol. Misalnya, dibandingkan kontrol itu yang tidak diberi perlakuan. Misalnya ada tanaman yang diberi pupuk dan tidak diberi pupuk. Yang diberi pupuk dia lebih tinggi atau daunnya lebih lebar. Tapi lebih bagus lagi kalau ada anatominya, kita melihat selnya bagaimana. Selnya lebih banyak atau selnya lebih besar. Bisa dua-duanya ya, karena pertumbuhan itu perpanjang perluasan sel dan penambahan sel, sehingga kita melihat anatominya bagaimana. Selnya lebih besar atau selnya lebih banyak yang diberi pupuk ini dibandingkan dengan kontrol yang tidak diberi pupuk, sehingga Anda diajari bagaimana menganalisisnya. Atau misalnya jumlah stomatanya, oh ternyata yang diberi pupuk stomatanya lebih banyak. Karena stomata lebih banyak sehingga dia proses metabolismenya lebih tinggi. Itu ya, ini salah satu yang bisa diamati, sehingga stomata termasuk salah satu preparat anatomi favoritnya.
karena paling mudah dikerjakan. Kemudian sehingga dari hasil analisis ini bisa mengatasi masalah-masalah yang timbul di bidang tumbuhan itu ya. Sehingga nih ya bisa mengatasi masalah yang timbul. Ini udah slide ke-3 benar ya? Anda sudah membaca deskripsi dan capaian mata kuliah? Sudah. Oh ya, ya udah. Jadi nanti Anda bisa mengatasi masalah-masalah yang timbul di bidang biologi tumbuhan. Ya, sehingga ini yang diharapkan nanti Anda bisa tahu cara membuat preparat, bisa menganalisisnya. Itu capaian mata kuliahnya. Sehingga pada kuliah kali ini materi yang akan diberikan adalah sebagai berikut. Ada 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan setelah UTS. Pada perkuliahan kali ini itu mengenai kontrak kuliah dan pengantar sebenarnya itu ya. Definisinya apa, prinsip dasarnya apa, aplikasinya bagaimana kalau cukup ya waktunya. Terus selanjutnya minggu depan akan diberi materi mengenai alat yang akan digunakan apa saja, bahan yang digunakan apa aja ya, karena alat di mikroteknik itu cukup banyak, begitu pula bahannya cukup banyak. Jadi ini yang menyebabkan pada saat nanti praktikum Anda tidak bisa melakukannya di rumah ya, karena alat dan bahan itu cukup banyak yang dibutuhkan sehingga Anda tidak bisa melakukannya di rumah. Kalau morfologi tumbuhan Anda masih bisa melakukan di rumah. Tapi untuk mikroteknik akan sangat sulit, sehingga dengan kondisi seperti ini cukup sulit ya Anda akan praktikum di rumah, sehingga ya Anda harus menerima apa adanya ya dengan hanya melihat video. Karena nanti di pertemuan kedua Anda akan diterangkan mengenai alat, bahan, sampling, dan bagaimana preparasi sehingga bisa dilakukan fiksasi. Fiksasi itu nanti mematikan jaringan tanaman sehingga kondisinya seperti pada saat kita mematikan jaringan itu fiksatif. Bahan kimianya apa saja yang bisa mematikan jaringan. Kemudian kita beri pewarnaan sehingga Anda bisa melihat anatomi tumbuhan yang cukup bagus ya. Karena ada jenis-jenis pewarna. Kemudian ada teknik seperti tadi ya, ada teknik preparasi, ada yang preparat segar, preparat semi permanen, preparat permanen. Itu nanti Anda bisa membedakan ya, preparat segar itu seperti apa, semi permanen seperti apa, dan permanen seperti apa nanti akan dijelaskan. Karena di preparat permanen juga ada beberapa teknik, replika, squash, Guillemot, maserasi, dan pollen. Nah, karena ini sekarang kan Anda tahu sendiri ya, kemarin nilai tugas itu 50%. Jadi Anda nilainya cukup didongkrak ya. Sehingga kemarin nilai A itu bertebaran di mana-mana, banyak sekali nilai A. Nilai B itu bahkan hanya 1/4 atau setengahnya dari nilai A. Karena Anda sangat diuntungkan dengan rumus 50% tugas, sementara UAS dan UTS hanya masing-masing 25%. Karena itu kebijakan universitas. Kebijakan universitas untuk mengejar suatu hal, sehingga kami harus memberikan nilai tugas itu 50%. Padahal tugas yang kemarin nggak maksimal ya, sehingga Anda sebagian besar mendapatkan tugas 80-90. Padahal
Prosentasenya 50%, sehingga Anda langsung dongkrak semua nilainya A sebagian besar. Sehingga untuk kali ini kami mengarrange agar 50% itu benar-benar menggambarkan 50%-nya ya, sehingga nanti ada tugas mandiri di pertemuan kelima. Tapi ini enak, jadi di pertemuan kelima Anda mengerjakan tugas ya. Jadi di pertemuan kelima Anda khusus waktu mengerjakan tugas, sehingga tidak ada pertemuan. Di pertemuan kelima hanya absen, nanti saya absenkan. Kemudian di pertemuan ke-6 feedback. Jadi karena ini nilainya 50%, sehingga kami harus mengoreksi tugas Anda, sehingga Anda mengerjakan tugas itu benar-benar ya, karena nanti akan ada kriteria penilaian untuk tugas ini, sehingga nanti saya akan mengoreksi tugas Anda. Kemudian di pertemuan ke-6 ada feedback. Jadi nanti akan ada mungkin saya berikan contoh ya, ini loh tugas yang bagus tuh seperti ini, tugas yang nggak bagus seperti ini. Jadi usahakan tugas Anda bagus ya, karena nanti Anda ringan. Kalau 50% Anda sudah mendapatkan 80 atau 85, Anda tidak perlu bekerja keras di UTS dan UAS ya. Nanti ada feedback. Jadi di pertemuan ke-6 ada perkuliahan ya. Di pertemuan ke-6 ingat Anda ada pertemuan di MS Team untuk feedback, dan nanti di pertemuan ke-7 ada revisi tugas. Jadi untuk beberapa yang sudah dikoreksi dengan kekurangan-kekurangannya nanti Anda direvisi di pertemuan ke-7. Jadi di pertemuan ke-7 seperti pertemuan kelima ya, tidak ada pertemuan di MS Team. Jadi pertemuan di MS Team hanya 5 pertemuan, 1 sampai 4 dan 6. Di pertemuan kelima dan pertemuan ke-7 Anda mengerjakan tugas dan melakukan revisi tugas. Tugasnya ini tugas mandiri, jadi nanti ada tema sampling, fiksasi, pewarnaan, replika, squash, wall mount, maserasi, dan pollen. Untuk detailnya nanti akan diterangkan di slide berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 materi, padahal ini ada 72 mahasiswa. Jadi 72 dibagi 8 itu 9. Jadi nanti ada 9 mahasiswa mengerjakan review mengenai sampling, 9 mahasiswa mengerjakan review mengenai fiksasi, dan seterusnya. Jadi masing-masing tema ini dikerjakan oleh 9 mahasiswa. Nanti silahkan Kormat untuk membagi 72 mahasiswa itu menjadi 8 kelompok ya. 8 kelompok. Terus nanti kelompok pertama mereview mengenai sampling, kelompok kedua mereview mengenai fiksasi, kelompok 3 mereview mengenai pewarnaan, 4 mengenai replika, 5 squash, 6 wall mount, 7 maserasi, dan 8 pollen. Setelah UTS juga seperti itu, jadi nanti selama perkuliahan Anda mendapatkan 2 tema. Karena di tugas mandiri yang kedua, Anda akan mendapatkan tema mengenai parafin sampel lunak, daun bunga akar, parafin sampel keras, batang dan biji, non parafin untuk yang berkayu, mikrometri, indeks stomata, palisade rasio, mikrokimia, TEM, dan SEM. Jadi masing-masing mahasiswa nanti akan mendapatkan 2 tema review, yaitu 1 tema review sebelum UTS dan 1 tema review
setelah UTS. Jika ada yang mau bertanya, silahkan langsung ya bertanya saja. Kemudian nanti ada beberapa hari libur ya, tapi seperti kemarin hari libur ini akan diganti di waktu yang lain, karena nanti ada yang di 12 Mei ini sepertinya barengan dengan Lebaran ya. Dan libur Lebaran 12 dan 19 Mei ini libur Lebaran, dan 26 Mei ini akan kita ganti waktunya. Ini slide PPT-nya udah setelah setelah UTS ya. Sudah Ibu. Sudah Bu. Ya. Sudah Bu. Ya, selanjutnya ini penilaian. Jadi masih dengan kriteria nilai A itu jika Anda 80 sampai 100 itu nilai A. Di atas 70 sampai 79,95 atau 999 itu B. Nilai C itu 60 sampai 69. D itu di atas 50 dan E itu di bawah 50. Jadi ini tugas mandiri ini. Di tugas itu nanti nilai praktikum itu masuk ke tugas ya sekarang itu. Kalau kemarin kan praktikum itu berdiri sendiri ya. Sekarang nilai praktikum itu dijadikan satu dengan nilai tugas. Itu masuk ke yang 50%. UTS 25 dan UAS itu 25%. Nah, karena di sini tadi tugas mandiri atau perorangan dan tidak ada tugas kelompok, hanya tugas mandiri ya. Nanti Anda membuat review tentang materi tadi ya. Materi yang sudah saya tunjukkan itu Anda review. Reviewnya itu dari silahkan Anda mencari dari jurnal nasional dan jurnal internasional. Tidak boleh dari blog ya. Jadi hindari Anda mencari materi dari blog. Jadi materi review nanti Anda cari dari jurnal nasional dan jurnal internasional. Kemudian nanti di situ kan ada daftar pustaka. Jadi pustakanya itu nanti pustaka yang Anda baca itu Anda cantumkan di daftar pustaka. Kemudian kriteria penilaiannya nanti ada kelengkapan dan kedalaman kajian itu 25%. Jadi karena nanti ini direview, ada dikoreksi dan ada feedback, silahkan Anda menulis review itu cukup lengkap dan dalam ya kajiannya. Tidak bisa lagi gugur kewajiban kayak kemarin ya, kayak semester-semester sebelumnya. Ada beberapa mahasiswa yang dengan sepenuh hati membuat tugas, tapi ada juga yang membuat tugas itu hanya gugur kewajiban, artinya hanya mengumpulkan tugas saja tanpa dilihat isinya, keaslian sumber. Jadi nanti silahkan artikel yang Anda review atau Anda jadikan sumber review itu Anda lampirkan di situ karena ada nilai dari keaslian sumber. Ketepatan waktu pengumpulan itu juga akan dinilai ya. Nanti akan banyak alasan, oh saya tidak bisa mengumpulkan karena mati listrik, itu yang pertama ya. Banyak alasan mati lampu, dan saya tahu sendiri memang kalau kita mati lampu ya itu udah nggak bisa online, nggak bisa upload, nggak bisa apapun, sehingga itu bisa kita terima ya. Tapi kejujuran itu juga merupakan salah satu penilaian ya, karena ternyata attitude itu termasuk
hal yang harus diajarkan kepada Anda. Jadi nggak hanya materi ya, materi yang cukup rumit yang ada di mikroteknik itu ternyata juga harus diiringi dengan attitude. Jadi kami juga harus mengajarkan attitude kepada Anda. Salah satunya attitude yang harus diajarkan adalah jujur, kejujuran. Kejujuran itu nanti akan terlihat pada saat Anda mereview, mengumpulkan tugas review. Kejujuran artinya Anda tidak mengcopy dari tugas teman Anda. Bahkan Anda tidak boleh mengcopy dari tugas kelas B misalnya. Anda kelas A. Karena apa? Nanti kami akan share data di kelas A dan kelas B akan kita jadikan satu sehingga kalau Anda dari kelas A mengcopy tugas dari kelas B itu akan kelihatan. Itu ya, karena beberapa saat yang lalu itu terindikasi hal seperti itu ya. Bahkan ada yang misalnya tugasnya mereview tentang mangga, isinya pisang. Itu ya juga ada seperti itu. Sehingga itu menjadikan kita untuk memperbaiki bagaimana tugas di sini menjadi akan lebih baik dengan kejujuran masuk ke dalam penilaian sehingga ada kejujuran di ketepatan waktu pengumpulan dan di level similaritas. Jadi itu level similaritas itu artinya seberapa sama review Anda dengan jurnal yang Anda review atau seberapa sama review Anda dengan teman Anda yang satu tema. Jadi itu termasuk yang akan kita nilai, akan kita bandingkan. Karena apabila misalnya sama-sama mereview tentang sampling misalnya, tapi itu tidak boleh sama ya. Kalau Anda menulis sendiri itu pasti akan sangat berbeda dengan orang lain. Karena orang itu mempunyai pola pikir yang berbeda. Jadi kalau Anda copy terus Anda ubah sedikit-sedikit itu akan terbaca juga ya. Karena pola membahasnya masih sama. Karena orang mempunyai pola pikir sendiri-sendiri kan. Kalau Anda mengerjakan sendiri itu akan sangat berbeda dengan pada saat orang lain mengerjakan. Tuh ya, sehingga ini nilai kejujuran dinilai dari sini. Karena capaian tadi, capaian mata kuliah tadi itu selain Anda bisa memahami atau bisa membuat preparat juga Anda salah satunya bisa bekerja secara mandiri. Meskipun boleh Anda mengerjakannya itu berkelompok, tapi Anda kerjakan, Anda tulis sendiri dengan kalimat sendiri. Jangan mengcopy punya teman satu kelas, bahkan dari kelas yang lain. Sehingga ini kriteria penilaian dari makalah. Jadi harapan kami itu Anda membuat makalah dengan seriusnya. Karena itu sekarang nilainya itu adalah 50%. Format makalahnya ada judul, ada latar belakang. Misalnya latar belakangnya menceritakan masalah terkini atau yang ada di sekitar kita sehingga perlu dikaji sesuai tema masing-masing. Misalnya sekarang kan permasalahannya ini karena ada COVID gitu ya. Dan ada COVID itu tahu nggak salah satu pengobatan yang banyak dilakukan. Coba ini 10.21. Abdullah Sidan, coba. Ada Abdullah Sidan? Ya, Bu. Ya, sekarang ada nggak pengobatan yang dilakukan untuk COVID yang ada hubungannya dengan
anatomi tumbuhan misalnya. Udah bisa membayangkan belum? Anda mesti banyak mendapatkan share tentang obat-obat yang dilakukan untuk mengobati orang-orang yang positif COVID. Salah satunya pasti menggunakan tumbuhan. Pernah baca apa enggak? Kalau secara artikel, tapi kalau kayak atau berdasarkan itu masih ngikutin. Contohnya apa enggak? Tahu enggak contohnya pengobatan dengan tumbuhan? Kurang lebih yang kayu sama di ekstrak eukaliptus itu. Ya, itu kan salah satunya kayu putih ya. Bisa nggak Anda menghubungkan dengan anatomi? Oh, ini permasalahannya tuh sekarang gitu, banyak menggunakan kayu putih, itu salah satunya. Yang kedua sambiloto itu ya. Anda sudah bisa membayangkan belum? Anatomi apa yang harus Anda amati? Mungkin untuk anatomi yang Anda amati itu dari daunnya itu, Bu. Jadi pengambilan ekstrak minyaknya yang bisa dimanfaatkan seperti itu. Mungkin Ya, juga dari itu kan pengambilan ekstrak. Kalau anatominya, coba kebayang nggak? Anatominya belum pernah saya lihat langsung juga soalnya. Iya, belum pernah lihat langsung, tapi kan kebayang. Tadi ekstrak apa ya, misalnya ekstrak minyaknya ya, minyak apa kan kita harus eksplor lagi. Zat aktifnya paling nggak kan, atau metabolit sekundernya itu apa sih yang tahu ya metabolit sekunder? Tahu. Nah, jadi yang berfungsi sebagai obat kan biasanya metabolit sekunder. Ada metabolit primer, ada metabolit sekunder. Nah, itu biasanya metabolit sekunder itulah yang bersifat sebagai obat. Nah, sekarang udah kebayang belum? Coba yang lain. Avi, Erika. Anatominya apa yang Anda bayangkan? Apa yang hubungannya sama kayu putih atau sambiloto itu? Apa yang Anda harus cari di anatomi? Avi, Erika ada nggak? Avi, Erika. Malah ini sampai 10-20 tok ya. Saya pikir 10-50. Aisyah. Iya, Ibu. Ya. Bisa nggak membayangkan anatomi yang hubungannya sama metabolit sekunder yang sebagai obat tadi atau obat tadi? Apa yang harus Anda amati? Apa yang harus Anda cari? Kalau untuk anatominya, Belum belajar siapa? Oh, itu adiknya ya? adik saya, Bu, maaf, Bu. Kalau untuk anatominya mungkin masih belum tahu, Bu, tapi seperti yang dikatakan Zidan tadi, mungkin dari ekstrak minyak atau daunnya. Itu bukan anatominya. Ya, kan berarti minyak, benar, minyak. Berarti Anda harus tahu apa? Letaknya di dalam sel itu di mana, ya enggak? Oh, ya, Bu. Jadi Anda harus mengekstraknya dari daun, apa dari batang, atau dari akar. Anda harus eksplor secara anatomi. Letak minyaknya itu ada di mana, ya enggak? Iya, Bu. Nah, itu hubungannya dengan anatomi. Jadi Anda harus mengeksplor. Nanti Anda Anda ekstrak dari daun, ternyata minyaknya itu banyaknya di batang, kan gitu. Atau di
akar, sehingga Anda harus explore itu ada di mana. Nah, itu yang ada hubungannya sama anatomi. Anda melihat sayatan anatominya dan hubungannya dengan mikroteknik. Gimana caranya Anda membuat anatomi tersebut sehingga sel-sel yang mengandung metabolit sekunder itu bisa terlihat. Itu ya, itu hubungannya dengan mikroteknik tumbuhan. Paham ya Alia? Alia, ada nggak Alia? Iya, Ibu. Ya, paham ya dengan yang saya maksud. Adakah yang belum paham? Paham, Ibu. Ya. Oke, jadi itu yang nanti Anda membuat tugasnya itu seperti itu ya. Sebentar, ini waktunya udah habis ya sebenarnya karena cuma 50 menit. Sehingga nanti ada judul, latar belakang, menceritakan permasalahan terkini atau yang ada di sekitar kita sehingga perlu dikaji sesuai tema masing-masing. Ada tinjauan pustaka yang mendukung permasalahan itu. Ada hasil. Hasil itu berupa kajian Anda ya, bukan hasil yang ada di artikel yang Anda review, tapi hasil dari kajian Anda itu hasilnya apa? Analisis Anda bagaimana? Itu ya. Kesimpulannya bagaimana? Daftar pustakanya juga Anda tulis di situ. Dan pengumpulan tugasnya nanti ada 2 ya, di Kulon. Jadi diupload di Kulon dan dikumpulkan di Kormat. Nanti ditaruh di Google Drive yang dikoordinasikan oleh Kormat. Dikumpulkan di situ jadi satu, nanti diserahkan ke dosen pengampunya dan juga Anda harus mengumpulkan di Kulon. Jadi ada jejaknya di Kulon. Sehingga nanti kami memberikan feedbacknya, selain diberikan feedback di Kulon juga nanti pada saat pertemuan akan kita bahas. Nanti pada saat feedback juga kita akan berikan contoh tugas yang terbaik dan tugas yang tidak baik. Dan apakah kompetensinya terpenuhi atau tidak. Jadi itu sekilas mengenai materi mikroteknik tumbuhan dan kontrak kuliahnya. Adakah yang ditanyakan? Sekarang Anda belum tanya ya, nanti kalau sudah jalan baru Anda kepikiran ya, karena sekarang Anda belum kepikiran. Nanti silahkan Kormat, Aprilia Ayu ya, Anda membagi tugas. Ada berapa tema tadi Aprilia, ingat nggak? Sudah saya screenshot, Bu. Ya, ada 8 tema. Teman Anda ada 72, sehingga nanti Anda bagi ke dalam 8 tema itu. Mau urut absen atau diacak? Gimana? Acak mungkin, Bu. Ya, diacak ya. Silakan, boleh diacak. Karena biasanya semakin ke bawah materinya semakin susah ya. Jadi silakan diacak. Kemudian nanti Anda mengerjakan berarti 2 kali ya. Ya. Tanya. Ya. Putus-putus suaranya Aprilia. Silahkan coba ngomong lagi. Malah hilang ya. Adakah yang ditanyakan lagi? Bu, saya izin bertanya. Ya, siapa? Oh ya, Aprilia Ayu. Panggilannya apa sih? Panggilannya April aja, Bu. April, ya April, silakan.
Untuk hasil itu murni karangan kita sendiri atau dikasih citasi, referensi atau gimana ya, Bu? Reviewnya itu. Jadi namanya review itu Anda membaca, kemudian Anda membaca dari beberapa sumber, misalnya mengenai fiksasi. Anda membaca dari beberapa sumber artikel jurnal nasional atau internasional. Anda kumpulkan yang ngomongkan mengenai fiksasi. Jadi menurut A, fiksasi itu apa sih definisinya? Oh, definisinya seperti ini. Anda tulis dengan kalimat sendiri. Oh, fiksasi itu definisinya ini. Kemudian, apa saja yang dibahas pada fiksasi itu? Anda lihat dari beberapa artikel. Oh, fiksasi itu membahas jenis-jenisnya, jenis fiksatif atau fiksatif itu bahan yang digunakan untuk fiksasi. Pada A itu bahan fiksasi untuk tanaman keras itu ini. Oh, pada B ngomongin bahan fiksasi untuk tanaman yang lunak itu inilah, itu Anda sarikan, kemudian Anda tulis ulang di review. Gitu ya. Sehingga bukan mengcopy dari artikel A, Anda pastekan di tugas Anda. Tidak seperti itu. Itu namanya clipping ya. Kalau zaman SD dulu, clipping itu materi dari A di-copy, digabungkan dengan materi B. Digabungkan ke tugas Anda. Nanti Anda baca lagi dari artikel, oh ada ini, Anda copy lagi. Anda pastekan sehingga antara paragraf 1 dan paragraf 2 itu nggak nyambung ya kadang-kadang. Ya itu akan kelihatan. Kalau Anda membuat dengan kalimat sendiri, dengan alur pikir Anda, itu akan mengalir. Oh, yang pertama ngomongkan definisi, habis definisi, misalnya ngomongkan cara fiksasinya, habis itu ngomongkan fiksasinya dengan apa saja, habis itu ngomongkan efek fiksasi misalnya, tujuan fiksasi itu. Jadi nanti akan mengalir. Sebenarnya nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu 5 halaman tapi copy paste. Tapi kalau 1 atau 2 halaman tapi padat berisi itu akan lebih bagus, apalagi dengan kalimat sendiri dan mengalir ya, ceritanya mengalir. Jadi antara paragraf 1 dengan paragraf 2 itu nyambung ceritanya, enggak lompat. Gitu ya. Itu ya April ya. Iya Bu, sudah paham. Terima kasih. Ya. Oke, karena waktunya juga sudah habis, mungkin kalau ada yang bertanya nanti boleh bertanya di WA ya. Di WA grup kan udah kita bikin. Iya ya, udah kita bikin ya WA grupnya. Sudah Ibu. Oh iya. Udah Ibu. Ya kadang-kadang Udah saya. Bu. Silahkan Anda boleh bertanya di situ apapun. Nanti temannya yang mau menjawab juga nggak apa-apa, nggak harus saya yang jawab. Kalau saya pas baca ya nanti saya jawab di situ. Oke ya, karena waktunya juga sudah habis. Absen juga sudah semua. Cukup sekian ya pemanasan kuliah mikroteknik kali ini karena cuma 1 jam. Sehingga cukup singkat, ngomong baru absen aja habis waktunya ya. Ya udah, terima kasih. Kalau nggak ada yang bertanya lagi, nanti silahkan Anda bertanya lewat WA group kalau belum paham. Terima kasih atas perhatiannya. Dan nanti PPT-nya bisa saya share di Kulon jika Anda bisa download dari Kulon. Ya udah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.